Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan 1-2 hal yang insya Allah bisa dipraktikkan. Selebihnya nanti silakan teman-teman melakukan eksplorasi, belajar mandiri sesuai dengan waktu dan peluang teman-teman masing-masing. Baik, di sesi terakhir ini, sesi keempat, insya Allah kita akan belajar beberapa hal terkait beberapa hal. Cuma sebelumnya karena tadi ada titipan dari Ovi untuk kita mencoba menginstal apa sih namanya font. Kita coba install font terlebih dahulu ya. Aku izin share screen. Download. Jadi ini basisnya Windows. Ini basisnya Windows. Misal tadi aku sudah coba mengunduh font bebas. Ini di bebas.zip. Kemudian tentu karena bentuknya zip, kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak all. Letakkan di mana? Terserah, bebas teman-teman mau meletakkan di mana tempat folder ekstraksinya. Misal aku mau letakkan di E biar nggak sulit. Tunggu. Ke E. Sudah ada fontnya. Fontnya ini bebas reguler dan bebas reguler OTF dan TTF. Cara menginstalnya bagaimana? Teman-teman menyeleksi 2 font ini, lalu klik kanan, lalu install. Nah, karena Husada sudah menginstal, jadi nanti akan muncul seperti ini. Nanti kalau emang muncul seperti ini, ya udah yes atau no ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum install, nanti bakal muncul yang seperti di belakang ini. Setelah itu selesai, maka otomatis itu sudah terinstall. Dan yang perlu jadi apa? Yes lah. Dan yang perlu jadi informasi buat teman-teman, seperti tadi Ovi sudah tekankan, untuk teman-teman menginstal font baru di Inkscape, teman-teman perlu menutup aplikasi Inkscape-nya terlebih dahulu. Terus setelah itu baru diinstal, baru setelah itu digunakan. Nah, cuma ada satu catatan lagi, buat di Inkscape, ketika teman-teman setelah menginstal font baru, itu biasanya ada sedikit waktu jeda ketika teman-teman membuka aplikasi Inkscape-nya. Jadi nanti bisa bersabar aja, maksudnya kayak kalau sebelumnya buka Inkscape cuma 5 detik, 10 detik gitu. Tapi karena habis install baru, bisa saja nanti teman-teman bisa sampai 30 detik atau lebih lama. Jadi nanti ditunggu aja. Baik, aku izin share screen untuk apa yang akan kita bagikan pada siang ini sebagai sesi yang terakhir. Oh ya, untuk slide dan suara Husada terdengar jelas kah? Siap. Oke. Tunggu. Aku nyari sesuatu. Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai sesi kita pada sesi terakhir ini. Kita beri judul sesinya kreatif dengan Inkscape. Dan nantinya insya Allah ada beberapa fitur tambahan sebagai pengenal bahwa ternyata di Inkscape ada fitur seperti itu. Fitur-fitur lainnya masih banyak lagi. Nanti silakan teman-teman mengeksplorasi lebih lanjut secara mandiri. Jadi kalau tadi bersama Ovi kita sudah belajar beberapa fitur-fitur yang penting kita ketahui untuk mendesain apapun. Dengan hal tersebut kita bisa mendesain banyak hal. Contohnya tadi mungkin dengan fitur yang tadi poster, entah itu poster kajian, ataukah poster undangan, ataukah poster apalagi quotes, kutipan-kutipan, dan lain sebagainya. Nah,
Apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan dengan Inkscape? Itu yang akan coba kita jawab pada sesi terakhir ini. Dan jawabannya adalah Inkscape is powerful. Ada banyak kelebihan yang tadi telah Ovi jelaskan berkaitan dengan kenapa kita perlu pakai Inkscape. Mulai dari Inkscape itu gratis, mudah, ringan, lebih lega atau lebih tenang dan sebagainya. Dan meskipun Inkscape ini murah, gratis, Inkscape tidak kalah powerful dibanding dengan software-software yang berbayar. Tentunya memang ada beberapa batasan dan limitasi. Tapi saya kira untuk kebutuhan kita sebagai bukan anak DKV yang sehari-hari mungkin berkecimpung dengan Inkscape untuk kebutuhan yang sederhana, Inkscape cukup powerful untuk kebutuhan kita. Tidak hanya poster informasi yang tadi sudah kita coba contohkan, dan insya Allah nanti teman-teman kerjakan dengan penugasannya, kita juga bisa membuat beberapa hal, desain-desain sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita yang lain. Kita bisa membuat logo. Ini adalah beberapa logo yang dibuat oleh Ainun, Ovi, dan Husada pada beberapa kesempatan, baik itu untuk logo instansi, untuk logo pribadi, atau bahkan untuk logo lapak pribadi teman-teman. Selain itu kita juga bisa membuat, ini masih logo sih, ini salah satu karya dari Mas Ovi berkaitan dengan logo Nazir Universitas Airlangga, dan filosofinya ini pakai Inkscape. Kemudian kita juga bisa membuat kemasan. Ini adalah salah satu prototipe kemasan yang pernah kami buat untuk kemasan siwak, cuma belum jadi-jadi. Terus kemudian kita bisa membuat desain ini. Ini mungkin nggak kelihatan desain apa ya, tapi ternyata ini desain goodie bag. Jadi desain ini untuk merchandise. Desain ini dibuat untuk desain di goodie bag untuk diaplikasikan di sana. Kemudian kita juga bisa membuat cover buku, sampul buku. Ini berapa sampul buku ataupun stationery lain yang kita perlukan. Contohnya di sini sertifikat penghargaan, entah untuk pemateri, entah untuk peserta, dan juga undangan pernikahan. Bisa untuk teman-teman dari teman-teman yang mungkin siapa yang mau nikah, ayo bikin undangan ke aku, atau bikin untuk undangan teman-teman sendiri. Jadi kayak gitu. Ya, kemudian apalagi bisa kita lakukan? Membuat grafis-grafis yang kita perlukan, misal untuk website atau untuk hal yang lain. Ini salah satu yang dibuat oleh Ainun. Kemudian kita bisa juga membuat banner seperti yang rapid test, Puskas, dan PLK untuk penanganan COVID-19, ataupun juga membuat ID card. Dan ilustrasi. Ini adalah ilustrasi yang salah satu yang ini dibuat dengan Inkscape gitu loh. Jadi ini memang bukan buatan Husada, Ovi, ataupun Ainun. Ini adalah buatan salah satu seorang desainer Inkscape, yakni, nggak aku tulis ya, ada di bawah. Mas Syukri. Jadi Mas Syukri ini mengikuti salah satu kompetisi yang dibuat oleh Inkscape. Insya Allah kalau nggak salah setiap tahun, 1 tahun sekali, di mana para ilustrator Inkscape join di situ, kemudian menyampaikan ilustrasi mereka yang terbaik menggunakan Inkscape. Dan insya Allah kalau nggak salah ini pemenang juara 1 pada 2020 atau 2019 gitu loh. Dan ini pakai Inkscape teman-teman. Jadi pada dasarnya kalau kita ditanya biasanya kamu pakai apa buat bikin desain, mungkin kita akan merasa sangat wah ketika aku pakai Photoshop, aku pakai Adobe Illustrator, aku pakai Corel Draw, yang itu notabene-nya adalah software-software yang berbayar atau premium. Tetapi mungkin kita agak minder ketika kita bilang mungkin pakai Inkscape atau mungkin bahkan pakai Paint. Tapi sebetulnya logikanya justru kebalik. Ketika kita bisa memanfaatkan hal-hal yang murah, modalnya lebih sedikit dan sederhana untuk sesuatu hal yang lebih bagus dan menarik, justru disitulah letak value atau nilai daripada kita. Bahwa ternyata kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi bagus tidaknya desain, pada akhirnya mungkin besar pengaruhnya terhadap seberapa bisa kita menggunakan alatnya. Alih-alih apa alat yang kita gunakan. Kayak gitu. Maka dari itu tadi sebagaimana sesi pertama, tugas yang diberikan adalah teman-teman menjiplak semaksimal mungkin, semirip mungkin poster yang tadi telah disediakan oleh Ovi. Harapannya apa? Harapannya ketika teman-teman bisa menjiplak sebaik mungkin, maka artinya teman-teman menguasai teknik-teknik yang digunakan untuk poster tersebut. Harapannya berikutnya, teman-teman bisa menggunakan untuk kebutuhan yang lain. Dan apa yang kita perlukan untuk bisa menggunakan untuk kebutuhan yang lain,
we have to be creative. Dan di sini kami selipkan kata learn to. We have to learn to be creative. Mengapa ada fase berkontras beda? Kemarin pada sesi pertama kita sudah belajar ya tentang kontras atau tentang penekanan. Salah satunya di sini kami gunakan kontras warna. Kontras warna pada learn to kami sisipkan dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ini tidak penting. Dalam artian kita hanya perlu untuk kreatif untuk membuat itu semua. Akan tetapi nyatanya menjadi kreatif itu bukan faktor predisposisi atau prekondisi yang harus teman-teman sudah punya. Tapi justru kreatif adalah sesuatu hal yang kita bangun, kita pelajari, dan itu adalah sebuah proses. Dan termasuk dalam hal belajar desain. Dan dalam belajar desain, seperti yang di hari pertama sudah kita sampaikan, hari kedua bersama Ovi Ainun insya Allah, bahwa dalam pelatihan ini kita mengadaptasi salah satu teknis belajar desain, tips belajar desain yang disampaikan oleh Mas Ibrahim dan Arizaldi pada 2017 ketika kami mengikuti satu sesinya. Kalau ini insya Allah desainer asli, kalau nggak salah Mas DKV atau SI lah kalau nggak salah gitu. Jadi beliau mengajarkan kami beberapa tips dalam belajar desain termasuk kaidah ini. Ini kaidah yang pertama, menguasai teknis software yang telah kita lakukan pada sesi sebelumnya bersama Ovi. Awali dengan menjiplak. Menjiplak sebaik mungkin dan artinya kita bisa mengoperasikan software tersebut. Dan langkah berikutnya setelah langkah yang pertama ini adalah menumbuhkan kreativitas. Dengan apa? Dengan meningkatkan sense of art dan be positive. Meningkatkan sense of art di sini adalah kita dengan cara kita melakukan brainstorming dengan melihat portofolio orang lain. Ntar lagi kita akan jelaskan lebih dalam insya Allah. Dan yang kedua, be positive. Ini kita menerima kritik, masukan, dan saran, dan terus mencoba dan meningkatkan kemampuan. Baik, kita langsung masuk ke materi intinya, itu adalah pendahuluan, yakni kreatif dengan Inkscape. Pada sesi terakhir ini, kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait berkreasi dengan Inkscape. Kita akan mempelajari atau berdiskusi bersama terlihat yang pertama, yakni mengenal beberapa sumber-sumber untuk mencari dan menggali inspirasi atau istilahnya brainstorming. Yang kedua, kita akan belajar mengenal beberapa resources yang dapat kita gunakan untuk tujuan desain kita. Ternyata ada banyak yang bisa kita gunakan dari internet untuk desain kita pribadi. Tetapi pada saat yang sama nantinya insya Allah kita akan belajar menggunakan keduanya, yakni sumber inspirasi dan sumber desain secara etis dan legal. Yang ketiga, insya Allah kita akan mendiskusikan bersama terkait beberapa tools penyokong yang dapat teman-teman gunakan untuk membantu kreativitas kita dengan Inkscape. Yang keempat, kita akan mengenal dan sama-sama berdiskusikan tentang cara untuk mendapatkan feedback dan masukan. Dan yang terakhir, kita akan belajar beberapa fitur lanjutan. Bukan fitur lanjutan sih, sebenarnya ada ini semuanya ada di Inkscape. Cuma mungkin ada beberapa fitur yang insya Allah menarik untuk kita ketahui dan berguna bila kita kuasai. Baik, langsung. Inspirasi. Ada beberapa sumber inspirasi yang dapat teman-teman gunakan dari internet. Google.com, Behance.net, graphicraver.net, Pinterest.com, Dribble.com, dan bahkan Instagram. Google.com semua pasti tahu. Kita langsung kemana-mana pakai itu ya. Pakai Google, kita cari apapun pakai itu. Pakai inspirasi desain pakai itu. Behance.net, aku share Chrome coba ya. Mana Chromeku? Belum aku aktifkan. Udah kok. Tunggu. Chrome-nya terlihat ya teman-teman ya. Sorry. Nah, kita coba Behance.net. Jadi Behance.net ini adalah salah satu tools untuk kita tempat mencari atau menggali inspirasi. Karena di sini para desainer grafis biasanya meletakkan portofolio daripada project-project yang mereka lakukan di sini. Ada banyak hal. Ada yang memang temanya ilustrasi atau yang temanya desain grafis. Teman-teman bisa langsung search, bisa menggunakan apa itu namanya? Creative field-nya, apakah itu arsitektur, branding, fashion, graphic design, ilustrasi, dan sebagainya.
atau menggunakan ini. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Kemudian ada juga graphic river. Sebetulnya ini adalah lapak, yang mana para desainer grafis biasanya meletakkan hasil-hasil desain mereka untuk dibeli. Misal template-template. Ya, mohon maaf teman-teman, mungkin kayaknya Husada sedang terkendala jaringan. Mungkin sembari menunggu Husada, teman-teman bisa membuka Behance untuk lihat-lihat dulu referensi-referensi desain yang sudah diunggah di sana. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman, sumber saya unresponding barusan. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah coba membahas tentang graphic driver. Jadi sebetulnya itu sebuah lapak, jadi di mana teman-teman, di mana desainer mengunggah karya mereka di sana untuk beli. Akan tetapi karena itu sebagai tempat portofolio mereka juga, kita bisa melihat sebagai inspirasi poster-poster atau media-media yang ada di sana. Berikutnya adalah Pinterest. Aku kira Pinterest sudah jelas ya. Maksudnya teman-teman sudah sering pakai untuk Pinterest, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Untuk Dribbble ini sama atau mirip dengan Graphic River. Jadi itu tempat lapak sebetulnya, lapak orang untuk meletakkan jualan hasil desain mereka. Terus kemudian Instagram. Tentu ini ya, tempat kita meletakkan foto-foto hasil desain ataupun sebagainya. Teman-teman bisa mengikuti akun-akun dari para desainer-desainer grafis untuk mendapatkan inspirasi dari hasil kerja mereka. Ada satu kutipan yang menarik dari Mark Twain bahwa sebetulnya tidak ada ide baru. Bahwa sebetulnya ide asli, ide baru itu tidak ada dalam tanda kutip. Ini itu mustahil, kata Mark Twain. Yang ada justru kita sederhana mengambil ide-ide lama dan kemudian memasukkan dalam kaleidoskop mental. Maksudnya kayak kita mengambil dari ini, mengambil dari itu, mengambil dari itu. Dan proses kreatif adalah kita menggabungkan hal itu untuk mensintesis hal baru. Ini salah satu resources yang bisa kita manfaatkan untuk mencari inspirasi. Resources kedua yang ingin kami tampilkan dan ingin kami sampaikan adalah resources untuk mencari, adalah resources desain grafis yang bisa kita gunakan dalam mempermudah desain kita. Oke. Sebelum ke sini ada satu poin yang sudah terlewat untuk sampaikan. Bahwa mengapa sih kita melihat portofolio orang lain untuk mencari inspirasi? Jadi teman-teman, langkah pertama untuk menumbuhkan kreativitas seperti tadi telah disampaikan atau disebutkan dalam slide. Allah madad. Not responding lagi, kenapa ya?
Maaf lagi teman-teman, ini Zoom Husada entah kenapa apa itu namanya not responding. Ya, sampai situ Ainun. Terima kasih ya sudah dibantu share. Ya, jadi kenapa sih kita melihat portofolio orang lain untuk mencari inspirasi? Jadi seperti yang telah disebutkan, langkah pertama untuk menemukan kreativitas adalah dengan meningkatkan sense of art. Apa itu sense of art? Sense of art bisa kita terjemahkan sebagai kepekaan seni. Seseorang yang memiliki kepekaan seni yang baik, dengan kepekaan seni yang baik, dalam bahasa lain, kita akan mampu melukiskan, menuangkan, atau menggambarkan nilai-nilai dan makna yang ingin kita sampaikan melalui suatu hal yang konkret. Dalam hal ini adalah desain grafis. Contoh, ketika teman-teman bisa dibuka chatnya ya, Ustazah bertanya. Ketika teman-teman ingin menggambarkan waktu, kira-kira apa yang bisa mewakili kata waktu dalam desain grafis teman-teman? Silakan dijawab. Jam. Usia. Dikonkretkannya apa, Mas? Jam pasir. Bayi kakek. Boleh. Angka. Ya, cukup kira-kira. Ya. Jawaban Yasmin sebetulnya yang paling saya inginkan. Jadi apa yang ketika kita kalender, nice. Ketika kita menggambarkan waktu, kita mungkin akan terbayang jam, entah itu jam dinding, jam tangan, jam waker. Tapi ternyata sebetulnya ada cara lain atau ada visual lain yang dapat mewakilkan itu. Contohnya adalah jam pasir seperti yang Yasmin sebutkan, atau kalender, atau bahkan jam matahari, atau bahkan yang lain-lainnya. Dan dari mana kita mendapatkan yang lain-lain itu? Ya ini dengan memperkaya kepekaan kita dengan melihat karya-karya seseorang. Dengan mengapresiasi dan melihat karya-karya seseorang, kita mengumpulkan alternatif-alternatif yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengungkapkan suatu ide. Semakin banyak alternatif-alternatif yang kita dapatkan, kita bisa menggunakannya, mengkombinasikannya lebih luas, lebih mudah dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu. Berikutnya, Ainun, next. Resource berikutnya yang ada di internet yang dapat kita manfaatkan adalah resources desain grafis. Bahwa ternyata kita sangat bersyukur dengan nikmat internet. Bahwa di internet kita bisa mengakses karya-karya orang lain dari para desainer tanpa mengikuti pameran mereka. Dan tidak hanya di situ, di internet kita juga bisa menemukan sumber-sumber atau bahan-bahan desain yang bisa kita manfaatkan, mulai dari ilustrasi-ilustrasi vektor, gambar dan foto beresolusi tinggi, icon-icon untuk berbagai pesan, dan sebagainya. Ini adalah beberapa link yang kita kumpulkan di antaranya untuk teman-teman jadikan bookmark, sehingga ketika nanti teman-teman butuhkan, bisa langsung mengunjungi website tersebut untuk mengaksesnya. Salah satunya adalah unsplash.com, pada kategori bitmap ini adalah sumber-sumber internet yang dapat kita gunakan untuk mencari gambar-gambar JPG, PNG, yang intinya itu tema foto. Bentuknya foto. Temanya bitmap. Seperti yang pada materi 2 telah menjelaskan apa itu bitmap. Sedangkan vektor, kita dapat menemukan gambar-gambar vektor, ilustrasi, peta, desain, kemudian apalagi ya, gambar-gambar, dengan macam-macamnya di drawkit.io, humans.ai.com, undraw.co, openpips.com, freepik.com, fictizy.com, freeislamicalligraphy.com. Untuk yang terakhir kami sebut, yaitu freeislamicalligraphy.com, adalah salah satu resources teman-teman dapat mengunduh file-file vektor kaligrafi yang sangat beragam untuk teman-teman gunakan. Mungkin untuk Freepik itu salah satu yang sudah sering kita dengar ya. Banyak orang sudah kita pakai Freepik. Butuh ini cari di Freepik aja, butuh itu cari di Freepik saja. Kemudian salah satu resources
yang juga kita bisa gunakan adalah flat icon untuk mencari icon. Ya, ini salah satunya di flaticon.com. Nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali icon dengan stylenya masing-masing. Ada yang cuma garis aja, ada yang garis dengan isinya, ada yang flat design, ada yang 3D dan sebagainya. Ada juga theknownproject.com, ada juga ionicons.com. Semuanya bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari apa namanya icon-icon yang teman-teman butuhkan untuk poster teman-teman misalnya. Misalnya ketika ingin buat poster kajian, maka di situ teman-teman memerlukan icon waktu sebagai penanda waktu, nanti diletakkan waktunya jam berapa, atau link, website, dan sebagainya. Berikutnya Ainun. Sebetulnya saya pengen back lagi deh. sorry. Aku coba, Ainun bisa share screen ini nggak, Google? Kalau nggak bisa nggak apa, nggak usah. Sebenarnya tadi ingin ini coba menggunakan, oke sebentar, menggunakan ini Google Image. Jadi Google Image itu sebenarnya juga salah satu tools yang powerful teman-teman. Kita bisa mendapatkan gambar yang high quality bahkan dari Google Image. Coba ya. Coba misal masjid gitu, kita cari gambar masjid. Terus kita ke images. Nah, tools apa yang bisa kita manfaatkan? Tools. Nah, itu. Di bawahnya icon search ada tools. Nah, yang pertama untuk kita mencari gambar-gambar yang HD, teman-teman bisa manfaatkan size. Large. Ini adalah kumpulan gambar-gambar HD yang tinggi kualitasnya, ataupun bahkan teman-teman ingin teman-teman membutuhkan gambar dengan color tone tertentu, palet warna tertentu, color. Misal warna biru contohnya. Nah, jadi nanti yang muncul adalah gambar-gambar yang warnanya biru kayak gitu. Atau teman-teman tidak membutuhkan foto, tapi ilustrasi. Maka teman-teman bisa menggunakan type. Bebas, clip art boleh, line drawing boleh. Nah, munculnya gambar seperti ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, ini lagi. Coba naik lagi Ainun. Yang di warna color. Nah, itu ada transparan. Jadi teman-teman sebetulnya tidak perlu kayak seperti Mbak Yasmin tuliskan, menuliskan .png gitu ya carinya ya. Sebenarnya ya bisa pakai itu, tapi sebetulnya dari Google sendiri menyediakan fasilitas untuk kita mencari gambar yang dia ada transparannya. Dia memiliki background transparan. Gitu. Terima kasih Ainun, kita balik ke PPT ya. Dengan resource yang begitu melimpah ini, pada akhirnya teman-teman bisa berkreasi dengan lebih mudah dengan Inkscape. Teman-teman bisa mengambil situ, mengambil itu, kita meramunya jadi sesuatu yang berubah. Tapi, next Ainun. Tidak semudah itu, Ferguson. Ternyata, next. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan salah satu berita dari ini ya, dari Rabbittone, bahwa Rabbittone atau siapa yang punya Rabbittone ya? Rabbittone itu kalah dalam gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa Rabbittone dikatakan melanggar hak cipta dan akhirnya walhasil instalasi Love Light yang kita ada fotonya ini yang ada di Rabbittone harus dimusnahkan atau setidaknya dihilangkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan itu diputuskan. Selain itu, gambar dan tulisan yang berkaitan dengan Love Light dari pihak Rabbittone juga harus dihilangkan dalam jangka waktu yang sama. Tidak hanya itu, Rabbittone juga diharuskan membayar ganti rugi senilai 1 miliar pada pihak penggugat yang punya karya yang asli.
dan mengumumkan permintaan maaf pada penggugat secara terbuka dalam paling sedikit 2 kabar nasional berbahasa Indonesia dan 1 surat kabar berbahasa Inggris dan akun media sosial Rabbiton. Bayangkan, dia harus menanggung itu karena terbukti plagiat. Dan ketika ditanya bagaimana sebetulnya pihak Rabbiton awalnya ya menilai hal ini, next Ainun. Pihak pengelola Rabbiton Bandung mengatakan bahwa kami terinspirasi. Memang ada satu hal yang kita tidak tahu, mungkin kita tidak tahu ya karena kita tidak mendalami proses hukumnya bagaimana. Apakah itu benar-benar terinspirasi atau ada plagiasi, tapi nyatanya di putusan sidang mengungkapkan bahwa memang ada plagiasi dan akhirnya pihak Rabbiton tergugat untuk hal ini. Contoh kasus lain berikutnya ini. Seorang fotografer namanya Art Rogers mengambil gambar sepasang kekasih menggendong beberapa anak anjing dan menjual foto ini sebagai kartu ucapan. Kemudian pada waktu-waktu berikutnya, Jeff Koons menggunakan gambar ini untuk membuat sebuah patung karya seni. Koons, yaitu Jeff Koons, bahkan menjual beberapa patung ini dan mengambil keuntungan tentunya. Mengetahui hal ini, si Rogers menuntut Koons atas pelanggaran hak cipta, sedangkan Koons menyatakan ini adalah fair use atau penggunaan yang wajar. Apa itu penggunaan yang wajar? Insya Allah akan kita bahas sebentar lagi. Tapi setelah setelah melakukan proses pengadilan, ya sudah, akhirnya pengadilan memenangkan Rogers dan mengharuskan Koons membayar ganti rugi pada Rogers. Berikutnya ini. Kasus yang lain. Shepard Fairey membuat sebuah poster saat pemilihan presiden tahun 2008. Desain yang ada hope dan gambar ilustrasi Obamanya, menjadi salah satu desain yang sangat terkenal dan bahkan menjadi simbol kampanye Obama di Amerika Serikat. Pada tahun 2009, foto yang diduga menjadi sumber inspirasi atau dasar desain daripada si Fairey diungkap oleh Associated Press sebagai salah satu foto yang dijepret oleh freelance yang bernama Mania Garcia. Sekaligus ketika menunjukkan itu, AP menuntut kompensasi atas penggunaannya karena tidak izin ataupun tidak ada komunikasi sebelumnya. Fairey bilang dong bahwa ini fair use, ini penggunaan yang wajar, ini terinspirasi, kata-kata kasarnya seperti itu ya. Dan mengklaim bahwa karya ini tidak mengurangi nilai foto aslinya. Tapi ya akhirnya mereka berakhir ke pengadilan, tapi untungnya setidaknya ya, keuntungannya tetap boleh dipakai tapi dibagi 2 antara kedua belah pihak. Next. Boleh jadi memang tidak dituntut kita ya di pengadilan karena 1-2 hal, entah itu si pihak penuntut ribet, rebyek, atau banyak hal alasan. Tapi bagaimana dengan pengadilan dalam tanda kutip yang itu, ya insya Allah teman-teman telah memahami apa maksud yang kami maksudkan, bahwa pada konteks ini kita bisa menggali bahwa ketika kita melakukan itu, ini sebetulnya tagline satu produk yang sangat terkenal ya, ada di setiap nya. Tapi kita coba rubah dengan konteks ini bahwa dengan seperti itu ada hak orang lain yang terzolimi di setiap keuntungan dari karyanya. Kita mungkin tidak benar-benar mencuri, artinya oke lah kalau untuk kegiatan membajak betul-betul kita mencuri karya orang lalu menjualnya itu suatu hal yang ini ya. Tapi ketika kita melanggar hak milik orang lain, misal hak intelektual, memang orang lain tersebut tidak merasakan kerugian secara hakiki, tapi ketika kita harusnya izin ke yang bersangkutan dan kita membayar sesuatu sebagai kompensasi dan itu tidak terjadi karena kita tidak meminta izin, maka ada potensi keuntungan yang seharusnya dia dapatkan akhirnya tidak dia dapatkan. Terlebih bagi proyek-proyek yang bersifat komersial, maka ada hak orang yang terzalimi di setiap keuntungan dari karyanya. Dan melalui sesi ini, insya Allah berikutnya Ainun, kita mencoba sedikit mengenal, karena tentu ini bukan sesi yang mendalam, nanti teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut,
berkaitan dengan topik ini, bahwa ternyata gratisan yang aku dapatkan tidaklah gratis. Ini fontnya pasti teman-teman ingat ya, font apa ini. Maksudnya kayak biasa digunakan untuk apa. Tapi tenang, kita masih bisa menggunakan kedua resources tadi, baik itu resources untuk inspirasi ataupun resources untuk graphic design. Kita masih bisa menggunakannya, tapi tentu dengan beberapa hal yang diperhatikan, dan dari sumber-sumber yang kami dapatkan, kami menyarikan setidaknya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Silakan Ainun berikutnya, bahwa ya betul sekali ya, sinetron, bukan sinetron azab sih sebenarnya, sinetron di salah satu stasiun TV yang itu kayak katanya itu ribet gitu kan judulnya, kayak anakku adalah anak tetanggaku dan kayak gitu. Next Ainun, bahwa kaidahnya adalah awas plagiasi di bait terinspirasi dan perhatikan lisensi sebelum berbagi. Kita coba bahas satu-satu. Berikutnya Ainun, awas plagiasi di balik terinspirasi. Ketika kami coba ini mempelajari lebih lanjut, sebelum membuat slide ini, kita membaca beberapa artikel tulisan dari para desainer terkait dengan hal ini. Dan ada diskusi yang cukup alot menurut kami dan menarik mengenai apa pembeda, apa garis yang benar-benar jelas antara terinspirasi dan kita sedang melakukan imitasi atau plagiasi. Dan ternyata itu alot diskusinya. Ya, itu alot diskusinya. Bahkan diskusi ini dibawa ke sesuatu hal yang lebih mendasar. Bahwa apakah pernyataan ini benar? Bahwa sejatinya tidak ada yang disebut dengan ide asli, kayak tadi yang disebutkan ya. Bahwa ide murni, bahwa sebenarnya semua desainer itu mencuri dalam tanda kutip. Bahwa mencuri satu poin, satu aspek dari punya desainer sebelumnya. Dan tentu musalsal ini tidak terus-menerus, tapi berhenti. Bahwa kita mencuri inspirasi dari alam, ciptaan Tuhan. Tapi terlepas diskusi dan perdebatan itu semua, hal yang paling penting bagi kita sebagai apa ya istilahnya ya, orang non DKV atau orang non desainer asli yang ingin belajar menggunakan desain untuk keperluan kita masing-masing, setidaknya yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa apa yang kita lakukan dengan karya orang lain adalah etis dan legal. Nah, dalam salah satu artikel, Cameron Chapman atau gimana ngomongnya ya, Cameron CHAP Man, itu tulisannya kayak gitu, memberikan 3 tips ini untuk kita agar bisa menggunakan karya orang lain secara etis dan legal. Yang pertama, don't rely on one source. Jadi usahakan teman-teman ketika mencari inspirasi tidak hanya berdasarkan satu sumber. Contohnya misal logo ini. Ketika jangan logo ini. Yaitu ini tidak menjadikan satu sumber, karena ketika kita mendasarkan satu sumber, maka sumber daripada aspek yang kita ambil itu saja, dan itu rawan sekali plagiasi. Tapi ketika kita rely on multiple sources, kita ngambil ini dari sini, kita ngambil ini dari sini, kita mengambil warnanya dari sini, kita mengambil value-nya dari sini, maka itu lebih memudahkan kita untuk terhindar dari tuduhan plagiasi. Yang kedua, make improvement. Kita perlu meningkatkan atau mengembangkan desain tersebut. Misal, kalau ini warna birunya, kode RGB-nya adalah sekian, maka kita bisa modifikasi itu. Atau ketika di desain ini jam pasir itu value-nya adalah waktu, maka kita bisa meningkatkan value tersebut dengan menambah tambahan pada desain tersebut. Dan yang ketiga adalah give credit where credit is due. Ini sebenarnya yang paling aman ya. Jadi kita memberikan kredit ketika itu penting ya, ketika itu dibutuhkan. Kita memberikan ini dari mana, ini punya siapa, ini terinspirasi oleh mana, dan bahkan kita meminta izin kepada orang yang bersangkutan yang memiliki karya aslinya berkaitan dengan kredit itu. Dan berikutnya poin yang kedua, next Ainun, adalah perhatikan lisensi sebelum berbagi. Ini kita perlu memperhatikan lisensi pemakaian sumber grafik desain itu sebelum kita menggunakannya untuk keperluan kita. Cek lisensi pemakaiannya dan berikan haknya. Ada banyak sebetulnya rincian terkait ini. Namun, insya Allah kita akan coba merangkum sedikit yang mungkin bisa menjadi awalan bagi kita yang memberikan gambaran kita terhadap lisensi ini. Next, Ainun.
Jadi pada mulanya, nggak usah diklik semua ya, ya cukup dulu. Ini dulu aja. Jadi pada mulanya ada yang namanya all right reserved atau copyright dengan simbol yang C sebetulnya C arahnya benar. Itu adalah simbol hak cipta yang mana kita tidak diperkenankan dan itu dilindungi oleh hukum untuk menggunakannya secara sembarangan. Nah, dari copyright ini muncul sebuah istilah yang namanya fair use atau penggunaan wajar. Artinya, meskipun sebuah konten itu adalah dilindungi oleh hak cipta, nyatanya kita masih boleh loh menggunakannya untuk kebutuhan tertentu yang dianggap wajar. Apa contohnya? Kebutuhan mengajar di kelas, kebutuhan ilustrasi, kebutuhan pengajaran atau pendidikan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu dikategorikan sebagai fair use. Tapi kabar buruknya, batasan fair use itu seperti apa? Itu tidak benar-benar hitam putih, itu sangat abu-abu. Maka mungkin satu gambaran yang sangat penting adalah ketika kita menggunakannya untuk kebutuhan edukatif, non-profit atau tidak komersial, kita menyertakan kredit dan sebagainya, tidak mengubah nilainya dan sebagainya, maka boleh jadi itu masuk kategori fair use. Seperti kasus-kasus yang di atas tadi. Bahwa ada yang mengira itu fair use, tapi ternyata tidak, itu dianggap menciderai hak cipta. Maka untuk mengatasi hal ini, timbullah satu istilah baru. Berikutnya, Ainun. Yang disebut sebagai copyleft. Atau, enggak, sebelum itu. Atau public domain istilahnya. Enggak sih, beda. Ini sebenarnya beda. Ini sebenarnya beda. Atau copyleft. Ada yang simbolnya copyleft itu C-nya dicerminkan. Jadi lubangnya menghadap ke arah kiri. Ada yang simbolnya seperti itu. Artinya, ya wes, ini bebas. Kamu gunakan sebagai apa? Nggak ada lindungan hukum. Pokoknya intinya bebas digunakan. Salah satu prinsip yang digunakan, salah satu hal yang menggunakan prinsip ini adalah yang diistilahkan sebagai public domain. Public domain adalah karya seni ataupun karya apapun yang itu telah menjadi milik masyarakat bersama. Sehingga semua orang bebas menggunakannya untuk kebutuhan apapun, komersial, non-komersial, tanpa menyebutkan sumber sekalipun, bebas intinya, public domain. Kenapa bisa menjadi public domain? Salah satunya adalah seseorang yang menciptakannya atau yang membuatnya benar-benar istilah Islam apa ya? Mewakafkan hal itu untuk maslahat umum. Nyok, iki aku sudah bikin, silakan dimanfaatkan untuk apapun dan aku mengizinkannya untuk digunakan komersial, non komersial, pakai kredit atau enggak, dimodifikasi terserah. Atau yang kedua, suatu karya seni atau karya apapun masuk dalam kategori public domain ketika karya tersebut telah melewati satu batas tahun setelah kematian pembuatnya. Misal, sebuah karya seni A dibuat oleh si Fulan pada tahun 2012. Kemudian si Fulan wafat pada tahun 2020. Maka ada undang-undang yang menyebutkan bahwa 80 tahun setelah itu, maka karyanya menjadi public domain. Sayangnya, informasi berapa tahun itu berbeda-beda menurut negara. Itu public domain. Berikutnya, untuk menengahi ekstrim kanan dan ekstrim kiri ini, akhirnya ada suatu istilah yang disebut dengan Creative Commons. Next, Ainun. Yakni some right reserved, bukan all right reserved lagi. CC atau Creative Commons adalah salah satu metode yang dikembangkan agar hak cipta seorang seniman tetap dihargai, sekaligus mempromosikan sebuah kolaborasi dan kreativitas yang semakin bertambah. Yakni akhirnya dibuatlah istilah-istilah untuk menunjukkan lisensi pemakaian daripada sebuah desain. Next, Ainun. Setidaknya ada 6 istilah. Ikonnya seperti itu. Next, Ainun. Jadi ini akan dibedakan menurut itunya. Apakah kita boleh mempublikasikannya kembali? Apakah kita perlu mencantumkan atribusi? Apakah kita boleh menggunakannya untuk tujuan komersial? Apakah kita boleh memodifikasi? Dan apakah kita boleh mengubah lisensinya? Maka public domain semuanya iya, kecuali atribusi. Kita tidak perlu menggunakan atribusi. Pada lisensi yang pertama, CC-BY, yaitu BY, kita harus memberikan atribusi. Lainnya bebas.
Untuk lisensi yang kedua, BYSA, share alike, maka kita tidak boleh mengubah lisensi. Misal awalnya lisensinya public domain, terus kita membuat karya seni berdasarkan dengan itu, maka kita mempublikasikannya, kita tidak boleh mengubah lisensinya. Lalu yang ketiga, BYND, non-derivatif. Kita tidak boleh memodifikasi karyanya, tapi boleh yang lainnya. Lalu yang keempat, non-komersial. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial. Lalu yang kelima, share alike non-komersial. Artinya ya seperti yang poin yang berapa itu? Ketiga, tapi untuk kebutuhan yang non-komersial. Dan yang terakhir adalah non-komersial, non-derivatif. Nggak boleh untuk komersial, nggak boleh dimodifikasi. Itu sedikit tentang lisensi. Namun kemudian ada pengembangan lagi, salah satu istilah yang kita gunakan juga pada beberapa sesi terakhir ini. Next, Ainun. Yakni, ini copyleft tadi itu. Berikutnya, yakni open source. Berbeda dengan bahasan lisensi pemakaian, open source sebetulnya lebih ditekankan pada bahwa sumber asli dari karya seni tersebut dibuka oleh pemiliknya. Jadi contohnya, saya membuat desain kalender dengan Inkscape. Maka yang di-share bukan sekedar PNG-nya atau hasil ekspornya, tapi yang di-share adalah file SVG-nya, sehingga orang-orang bisa mengedit. Atau saya membuat sebuah makalah atau skripsi, dan yang di-share bukan sekedar PDF-nya, tapi Word-nya. Atau teman-teman membuat apalagi yang temanya kayak gitu. Jadi yang di-share bukan aplikasi, bukan sekedar aplikasi Zoom-nya atau installernya yang kita share, tapi juga mentahannya, sehingga orang-orang bisa bebas mengedit-ngedit, menyesuaikan, dan sebagainya. Itu terma open source, dan itu sedikit beda dengan lisensi yang tadi. Berikutnya. Dan lalu bagaimana tipsnya agar menjadi praktis ya, daripada kita ngafalin masing-masing lisensi ya? Berikutnya, Ainun. Jadi teman-teman dapat menemukan aturan atau lisensi pemakaiannya pada halaman term of use pada masing-masing website. Atau yang serupa dengan term of use tadi. Contohnya pada gambar di Flickr ini, kita dapat melihat pada yang ditebelin itu bahwa diambil pada 10 Juli 2014. Hak cipta dilindungi undang-undang, berarti itu copyright. Maka mungkin kita bisa menggunakannya sekedar untuk fair use. Ada lagi di Flickr nantinya, ya bentuknya public domain, atau CC BY, atau CC apa. Nanti bisa teman-teman cek di situ. Berikutnya, Ainun. Atau pada FreePic. FreePic ternyata tidak benar-benar gratis. Meskipun boleh untuk personal dan komersial. Karena ternyata FreePic mensyaratkan kita menggunakan atribusi bahwa ini loh diambil dari FreePic. Kayak gitu. Berikutnya, Ainun. Dan bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Bahwa ketika kita menggunakan desain, kita mencantumkan bahwa design by FreePic. Nah, contohnya seperti itu, design by FreePic. Berikutnya, Ainun. Nah, lalu untuk di Google Image tadi gimana? Nah, ternyata ada salah satu filter lagi di Google Image, yakni lisensi, usage right. Nah, teman-teman bisa memilih lisensi pemakaiannya dengan cara itu. Oh, ini poster sinetron Indonesia. Dengan cara itu. Kayak gitu. Untuk menyingkat waktu kayak tidak perlu kita simulasikan ya. Lalu berikutnya, next. Ini Unsplash. Nah, ini contohnya Unsplash tadi yang salah satu sumber bitmap ya. Lisensinya ternyata semua foto dapat di-download dan digunakan secara gratis, baik komersial dan non-komersial, dan tidak perlu izin. Meskipun atribusi sangat diapresiasi. Ya, artinya teman-teman boleh melakukan atribusi atau tidak. Maka, next, dengan kondisi-kondisi tersebut, pada resources yang kami sampaikan tadi di awal, berikut kurang lebih ulasan dari kami terkait summary-nya. Yang artinya teman-teman resources yang warnanya hitam itu teman-teman bebas menggunakannya tanpa sumber. Untuk yang warnanya abu-abu ini meragukan karena waktu kami coba cek kurang jelas apakah dari mana sumber gambar ini sehingga apakah bagaimana lisensinya. Kemudian yang warna biru ada pilihan, artinya di gambar tersebut ya ada gambar yang copyright, ada yang gambar yang public domain, ada yang gambar common ya itu pokoknya ya. Common Creative, yang artinya lisensinya macam-macam kayak gitu. Dan yang merah itu gratis tapi untuk tujuan non komersial atau tujuan personal. Contohnya yang free islamicalligraphy.com.
Tapi tentu teman-teman, ini adalah hanya gambaran, teman-teman perlu cek lagi untuk berjaga-jaga bila mana ada updates atau info terbaru terkait ini. Berikutnya Inun. Hal berikutnya yang ingin kita sampaikan pada sesi ini adalah ada beberapa fitur penyokong yang bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah penggunaan Inkscape. Salah satunya adalah Cloud Convert. Jadi pada beberapa, sebenarnya sangat ini ya, ingin untuk mensimulasikan. Tapi waktunya terbatas, jadi kita kasih ini bookmarknya, nanti teman-teman bisa eksplorasi tersendiri, cuma kita kasih gambarannya aja. Jadi Cloud Convert ini untuk mengubah file. Jadi misal dari PDF ke SVG agar bisa dimasukkan ke mana ya? Ke Inkscape atau ke dari EPS ke SVG dan seterusnya. Remove background seperti namanya remove background. Color hunt ini sudah kemarin Ainun jelaskan, yakni untuk mencari color palette. Shotsnap.com ini adalah aplikasi untuk ini. Aplikasi ketika misal teman-teman membuat desain aplikasi Al-Quran, membuat desain aplikasi ini, dan teman-tean ingin mencobanya kalau jadi aplikasi kayak gimana, Pak? Jadinya gimana ya? Maka ini salah satu mock-up, namanya kayak gitu tuh mock-up. MOCKUP, mock-up. Jadi teman-teman bisa meletakkan screenshotan itu di situ untuk, oh kira-kira kalau di Apple kayak gini, kalau di ini kayak gini, kayak gitu. Placeit.net adalah contoh dengan Shotsnap, tapi untuk hal yang lebih beragam. Tanpa teman-teman menyablon kaos hasil desain teman-teman bisa mencoba kira-kira kalau jadi kaos desainku kayak apa ya di placeit.net ini salah satunya. Atau ketika saya membuat desain mug atau cangkir, sebelum teman-teman sablon, teman-teman bisa memperkirakan, oh kira-kira kayak gini. Tapi sayangnya Placeit ini berbayar kalau kita ingin mengunduhnya dalam kualitas yang tinggi. Tapi mereka tetap bisa digunakan, tapi ada watermarknya. Sementara diebookcovers.com atau 3D Mockup ini, /3D Mockup ini adalah untuk sampul buku. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mockup sampul buku. Next, Ainun. Dan terakhir adalah feedback. Ya, slide ini mirip banget dengan slide inspirasi tadi dan tidak ada yang salah. Apakah kami menggunakan slide yang salah? Tidak. Karena tentu tempat kita mencari masukan dan feedback adalah tempat yang sama saat kita mencari karya orang lain untuk diapresiasi tadi, bahwa kita mencari inspirasi di sana dan kita menyampaikan inspirasi dari kita lewat sini. Kita bisa mengunggah gambar kita di behance.net, teman-teman bisa membuat profil teman-teman, atau mengunggah di graphicriver.net, pinterest.com, dribble.com, atau bahkan di Instagram teman-teman masing-masing. Showcase ini selain juga menjadi portofolio bagi teman-teman, juga menjadi masukan apakah desain saya disukai oleh orang-orang ya, atau perlu masukan-masukan tambahan ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Dan salah satu hal yang menarik adalah teman-teman bisa membuka Inkscape Indonesia. Ini sebuah grup Facebook yang sangat keren. Maksudnya kayak ini kumpulan orang-orang yang pakai Inkscape, mereka berbagi tips di sana, berbagi hasil karya di sana, dan meminta feedback dari pengguna Inkscape yang lain. Dan teman-teman bisa join di situ. Ya, kayak gitu. Itu next, Ainun. Itu materi awal dari poin 1, 2, 3, 4. Mungkin berikutnya adalah kita coba ini ya, bahwa untuk berkreasi dengan Inkscape tadi itu, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan Inkscape? Bahwa setelah ada fitur-fitur lanjutan di Inkscape atau fitur-fitur yang mungkin bukan fitur-fitur yang biasa kita pakai sehari-hari, tapi insya Allah itu berguna ketika kita menggunakan kreasi-kreasi dan berguna untuk dikuasai dalam menunjang kreativitas tadi. Termasuk berapa insya Allah kita akan coba pelajari pada sesi ini. Insya Allah cepat saja nanti. Kayaknya molor teman-teman berkenan nggak kalau misal nanti kita akhiri sampai jam 11.30? Harusnya sampai 11.15. Boleh balas di chat ya sambil aku ngomong. Jadi nanti kita coba beberapa fungsi, diantaranya mengimpor bahan grafis dari berkas IPS ke lembar kerja. Jadi ternyata ketika kita pakai Freepik atau pakai aplikasi lain, unduhan kita, oke, siap, terima kasih banyak. Jadi unduhan kita tidak serta-merta file grafis yang bisa langsung dipakai di Inkscape, teman-teman. Tapi ada beberapa ekstensi yang nggak bisa dibuka di Inkscape, kayak EPS contohnya. Dan itu sering
dari FreePic contohnya itu sering banget filenya, jadi sering banget. Jadi filenya bukan dalam bentuk yang bisa dibuka di Inkscape, tapi contohnya EPS tadi itu. Jadi kita perlu sumber lain untuk mengubah EPS menjadi SVG atau menjadi AI atau menjadi PDF. Contohnya Code Convert itu tadi. Coba kita pakai ya. Kita langsung aja. Semoga nggak ngehang lagi. Share, bismillah. Ish. Code Convert. Nah, EPS Converter. Jadi misal teman-teman bisa langsung mencoba ya. Di file kit yang telah kita sediakan, kayaknya ini aku share-nya share selayar aja, share screen. Di kit yang tadi telah kita siapkan, teman-teman, sorry. Nah, sudah kami siapkan beberapa contoh unduhan, ini termasuk contoh unduhan. Ya, ini file yang kita dapatkan ketika kita mengunduh langsung dari FreePic. Nanti cara mengunduh dari FreePic, insya Allah teman-teman bisa. Hasil unduhannya sebenarnya seperti ini. Maka kita unzip, kita ekstrak filenya. Jadilah seperti ini. Nah, hasilnya apa? EPS dan JPG. Sementara ini adalah file apa ini? File vektor yang sebenarnya kita ingin edit-edit. Kan kalau JPG udah nggak bisa diedit-edit tuh. Tapi ini file vektor yang kita ingin bisa edit. Maka kita bisa menggunakan code convert yang tadi itu. Kita udah buka code convert-nya, tinggal select file. Pilih filenya. EPS. Kita tunggu. Convert to bisa SVG ya, atau PDF. Convert. Kita tunggu. Jadi nanti dia akan mengupload, terus kemudian nanti kita mengunduhnya. Ya, sip. Teman-teman bisa langsung coba. Nah, jadi nanti kita bisa langsung mengunduhnya dan langsung bisa mengimpor dengan cara yang tadi sudah Ovi ini ya, Ovi tutorialkan cara mengimpor file. Lagi bagian apanya nih Kak Dwi? Tutorialnya tadi ya mungkin ya. Sebenarnya mudah kok, maksudnya ketika teman-teman sudah masuk di code convert, cloud convert, pilih filenya yang ingin dipindah. Contohnya kayak tadi itu, coba ini aku hapus dulu, nanti bisa tampilannya kayak gini. Pilih file, kita pilih filenya yang EPS yang diambil, terus kita pilih, kita kan maunya bisa ke PDF, bisa ke SVG. Kita SVG aja. Udah convert. Nanti langsung otomatis dari aplikasinya atau dari websitenya muncul. Oke, dari code convert biasa dulu. Ya sih, aku sudah ke bookmark ya soalnya. Oke, kita coba dari code convert biasa ya. Ya udah ini. Tampilnya seperti ini teman-teman. Tampilnya seperti ini. Kalau dari code convert biasa langsung. Ini kelihatan ya chatnya ya kayaknya ya. Nggak apalah. Kita santai aja. Kita pilih file, terus ambil EPS. Nah, sebenarnya secara langsung akan terdetek bahwa file kita adalah EPS. Maka convert file EPS ke apa? Ini yang kita pilih. Karena kita butuhnya vektor, kita pilih SVG agar bisa dibuka di Inkscape. Udah, langsung convert. Nggak terlihat. Misalkan aku share-nya kan share ini. Share semua screen. Nah, setelah muncul hasil convert-nya, tinggal kita download. Setelah kita download, kita bisa langsung sebenarnya drag and drop. Dari yang ini, kita drag, kita masukkan di lembar kerja Inkscape.
Nah, ini ya udah, ini sudah bisa kita edit. Kita sudah bisa merubah warna backgroundnya, kita bisa mengambil orangnya, bisa kita mengambil orangnya. Nah, dan seterusnya. Itu salah satu fitur yang ingin kita coba pelajari dalam satu sesi ini. Fitur berikutnya adalah men-tracing bitmap hasil scan. Apa tracing itu? Sebenarnya saya nggak tahu definisi aslinya ya, tapi tracing ini kalau bisa kita definisikan secara sederhana adalah sebuah fitur di mana kita punya gambar yang sebenarnya gambar bitmap, cuma kita ubah jadi vektor. Dan ini biasanya kita manfaatkan untuk misal hasil scan. Kita punya desain di kertas misalnya, terus kita kemudian ingin olah, maka kita kemudian masukkan ke situ. Maka dengan cara itu kita bisa lakukan. Langsung aja file, impor, sesuai dengan cara mengimpor file lain ya. Terus tadi kita di mana ya? Di contohnya ini. Misalnya ini hasil scan-nya kayak gini. Ini hasil scan yang bagus ya, karena jernih, bagus. Ini kan gambar ini tuh gambar PD, itu tuh gambar JPG atau gambar bitmap. Kita nggak bisa langsung pakai warna-warna ini untuk mengubah warna kaligrafinya, teman-teman. Tapi dengan fasilitas bitmap to vector atau fasilitas tracing, kita bisa mengubahnya. Dengan cara apa? Di mana ya? Extension bukan. Di path, di menu path, trace bitmap. Nah, kita bisa mengatur brightness-nya, artinya seberapa cerah gambar itu akan dideteksi sebagai vektor. Semakin tinggi maka semakin detail. Kita ambil misal 0,8. Lalu udah oke. Setelah oke, maka kita bisa mengambil sebuah gambar vektornya. Ini gambar vektornya. Ini gambar bitmapnya. Nah, gambar bitmapnya kita hapus aja. Nah, gambar vektor ini sudah siap untuk kita rubah-rubah, teman-teman. Mau warna merah, tafadhol. Mau warna biru, mau warna hijau, dan sebagainya. Ini juga bisa kita terapkan untuk misal kita nggak punya scanner, tapi kita punya foto. Maka misal foto seperti ini. Nah, ini kan cuma foto biasa tuh. Caranya ya teman-teman bisa mengedit terlebih dahulu pakai aplikasi lain. Atau sebenarnya nggak perlu diedit, nggak apa-apa, langsung dimasukkan di Inkscape. Tapi biar hasilnya lebih bagus, biasanya kalau kami diedit dulu di aplikasi lain untuk menyesuaikan brightness-nya. Jadi biar cerahnya, biar ininya biar mirip caranya dengan si hasil scanan tadi. Nah, contohnya isi cahaya. Kok cepet banget ya, sudah 25 sorotannya. Nah, nanti diimpor dengan fasilitas tadi ke Inkscape, ke lembar kerja kita, lalu trace, selesai. Teman-teman bisa mengedit dengan itu. Terus kemudian hal yang ingin kita coba kenalkan pada sesi terakhir ini adalah clip and mask. Jadi contohnya, saya punya gambar Ka'bah ini. Di kit pelatihan ada ya teman-teman ya. Kita masukkan ke Inkscape. Teman-teman bisa langsung drag and drop atau pakai fasilitas impor, itu sama aja. Masih loading. Lalu dengan gambar Ka'bah yang penuh, maksudnya ada Masjidil Haramnya, ada orang-orang bertawafnya, sebetulnya saya hanya memerlukan gambar Ka'bah, lainnya hilang. Caranya seperti apa? Caranya dengan fasilitas clip. Bagaimana cara menggunakan fasilitas clip ini? Yang pertama kita buat terlebih dahulu bentuk Ka'bah yang ingin kita ambil dari gambar ini. Dengan cara apa? Dengan ini, Bezier namanya, Bezier Tools. Jadi kita gambar, lecet. Ya, betul. Teman-teman bisa langsung nyoba ya. Kita
kita langsung ini. Udah ngikutin aja galur-galurnya. Mas, ini kan mudah tuh karena gambarnya kotak. Kalau ada lengkung-lengkungnya gimana? Pertanyaan bagus. Ini kita perbesar. Ini kan ada garisnya tuh, sudah hasil dari Bezier tadi. Kita klik 2 kali. Maka akan muncul bentuk seperti diamond ini, Itu namanya nodes. Kita bisa melengkungkan atau mengubah bentukan dengan nodes itu. Contohnya, kita bisa menambah dan mengurangi nodes. Menambahnya dengan cara diklik 2 kali, di garisnya, diklik, dan sebagainya. Dan kita mengeditnya, menghapusnya dengan cara di-delete saja. Delete. Nah, kita bisa membuat lengkung-lengkungnya dengan cara kayak gitu. Kemudian kita sesuaikan. Mau dilengkungkan ke sini. Atau sesuai dengan kebutuhan kita. Maka setelah kita membuat sebuah bentukan yang pas sesuai dengan shape yang kita inginkan, kita pilih gambar Ka'bahnya yang foto, gambar fotonya, kemudian kita pilih bentukan yang tadi telah kita buat. Jadi ada 2 objek yang terseleksi ya. Lalu kita menu objek, ambil klip, set. Tara, kita punya Ka'bahnya saja. Kayak gitu teman-teman. Ada fitur yang mirip dengan ini yang namanya fitur mask. Tapi fungsinya berbeda. Mask adalah fungsi yang ingin kita gunakan ketika kita ingin misal dari Ka'bah ini aku ingin bagian yang agak bawah itu agak transparan. Jadi nggak full Ka'bahnya penuh biar orang-orang ini nggak kelihatan. Bisa kita pakai fitur mask. Kita beri warna terlebih dahulu. Shape yang tadi telah kita buat dengan warna hitam. Kita buat gradasi. Muncul gradasi ya. Lalu kita arahkan gambar yang warnanya hitam ke arah tempat yang ingin kita transparan. Lalu yang warnanya transparan ke arah yang ingin kita tampilkan penuh. Tapi kita rubah warnanya menjadi warna putih. Warnanya kayak gini. Coba difahami ya. Baru kemudian lagi kita seleksi gambarnya, kita seleksi shape-nya, objek, mask, set. Nah, maka muncullah gambar seperti ini. Kayak gitu. Itu fungsi kedua yang ingin kita kenalkan. Ya, ingat ini hanya mengenalkan saja teman-teman. Berikutnya tadi ada pertanyaan shadow, grayscale, dan blur. Shadow ya. Untuk shadow sebetulnya ada 2 hal yang bisa kita manfaatkan. Aduh, sudah selesai nih waktunya. Gimana, Nun? Sorry, aku nggak bisa manajemen waktu. Gimana nih? Kita lanjut dulu, tah. Anu aja toh ya, masnya gimana? Lanjut ba'da duhur. Boleh. Kita lanjut jam 12 gitu, tah. Atau ada usul lain? Gimana? 12.30. Boleh sih sebetulnya kalau bisa ada. Oke gitu ya. Baik. Saudara, mohon maaf sekali ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan waktu. Insya Allah tetap nanti ada rekamannya. Nanti silakan teman-teman menyimak rekamannya. Semisal nanti jam 12.30 kita sepakati ya. Oke, jam 12.30. Insya Allah sebenarnya tidak lama, tinggal sekitar 15 menit sampai 30 menit. Tapi insya Allah 15 menit selesai. Nanti jam 12.30 kita masuk ke link yang sama untuk menuntaskan sesi terakhir ini. Berikut nanti sebenarnya saya ingin bahas ini, bahwa gambar yang ada kaligrafinya ini bisa kita gunakan dengan, bisa kita buat dengan teknik-teknik yang tadi kita pelajari. Dan harapannya nanti ada penugasan, semoga teman-teman bisa. Kayak gitu. Nanti teman-teman memang ada aktivitas, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Nanti bisa mendengar rekaman yang akan kita sediakan. Insya Allah
sesi kita cukupkan sampai sini dulu. Teman-teman bisa sholat duhur, bisa ngeluk boyok dulu. Insya Allah kita mulai lagi jam 12.30. Insya Allah nggak sampai jam 1. Amin insya Allah. Ya kayak gitu. Ustazah mohon maaf, waktunya molor. Semoga teman-teman berkenan. Insya Allah gitu dulu. Gimana ini kita langsung tutup ya. Kita tutup terlebih dahulu untuk pertemuan kita pada sesi 4 part 1. Insya Allah kita lanjut pada jam 12.30 sesi 4 part 2. Lanjutkan itu untuk menyelesaikan itu. Dengan di link yang sama insya Allah. Ya, kita tutup sesi ini dengan mengucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.